Yang pertama itu definisi polarisasi adalah momen dipol persatuan. Yang kedua ada volume, yang dimana mekanisme dasar akibat medan listrik eksternal. Satu, atom atau molekul nonpolar netral, yang dimana medan menginduksi momen dipol kecil yang searah dengan medan. Kedua, molekul polar. Dipol permanen mengalami torsi, cenderung sejajar dengan arah medan atau gerak termal yang menghambat penyajaran. Adapun hasil akhirnya, kedua mekanisme menghasilkan hasil dasar yang sama, banyak dipol kecil yang mengarah searah medan yang menyebabkan material menjadi terpolarisasi. Contohnya itu pada sebuah batang plastik atau kaca yang digosok kemudian didekatkan ke sisir atau potongan kertas ringan, medan listrik dari batang tersebut membuat muatan dalam kertas bergeser atau terpolarisasi sehingga kertas tertarik ke batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narni dengan NIM A241241037. Di sini saya akan melanjutkan materi medan listrik bahan yang terpolarisasi. Nah, sebelumnya itu telah dijelaskan tentang bahan yang terpolarisasi. Nah, dipol itu yang telah disearahkan tersebut akan menghasilkan medan listrik. Medan listrik ini berbeda dengan medan listrik yang membuat bahan itu terpolarisasi. Nah, kita itu mulai dengan menghitung potensial listrik di pol tunggal atau P. Di sini tuh ada gambar yang dimana arah panel ke atas itu menunjukkan momen dipol, sedangkan yang ke samping itu menghitung potensial di titik R. Nah, di sini ada rumus yang dimana FR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali R vektor didotkan oleh P per R kuadrat. Dengan vektor R, yaitu vektor dari dipol ke titik tempat kita menghitung potensialnya dalam konteks kajian tentang bahan, maka kita itu mempunyai dipol di dalam volume. Oleh karena itu dapat dituliskan sebagai P sama dengan P dikali D tors aksen, di mana momen dipol ini ada di masing-masing elemen volume. Bila dijumlahkan untuk semua elemen volume, maka potensial totalnya itu akan seperti ini, yang dimana menunjukkan pada 4,9. Ya, jika diintegralkan, di mana vektor R dikali P R aksen bahagi R kuadrat D tors aksen. Nah, dengan menggunakan prinsip gradien dan integral parsial dan integral parsial, maka kita itu mendapatkan dua bentuk integral atau teorema divergensi yang digunakan, di mana ditunjukkan pada 4,10. Nah, di sini 4,10. Nah, di sini tuh semua itu diintegralkan, yang dimana yang pertama itu yang kita integralkan yang surface yang dikurangi dengan volume, yang dikurangi oleh volume. Nah, yang pertama itu yang integral surface itu yang di permukaan, integral yang surface itu integral surface itu didotkan dengan elemen luasnya, sedangkan nabla atau divergensi diintegralkan dalam seluruh ruangannya. Nah, bisa disimpulkan bahwa suku pertama pada integral tersebut biasanya disebut sebagai potensial oleh muatan permukaan, sedangkan suku kedua itu kontribusi di muatan volume, sehingga dapat dituliskan
sigma B sama dengan P dikali N vektor, di mana N vektor ini adalah gaya normal yang ada pada luasan. Karena mempunyai arah, itulah disebut N vektor atau mempunyai arah. Sedangkan sigma B sama dengan negatif nabla dikali dengan P. Maka bentuk potensialnya yaitu FR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral surface sigma B R dA aksen ditambah 1/4 pi epsilon 0 sigma V sama dengan rho BR dot dikali D tors aksen, yang dimana sigma B itu untuk luas, sedangkan pi B per R ini adalah untuk seluruh permukaan. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah kedua muatan tersebut disebut sebagai muatan terikat atau bond charge. Maka dengan persamaan tersebut kita itu memahami bahwa potensial bahan yang terpolarisasi merupakan potensial yang ditimbulkan oleh rapat muatan volume dan rapat muatan permukaan. Oke, baik, yaitu selanjutnya yaitu interpretasi fisis muatan terikat, di mana muatan terikat adalah muatan yang muncul akibat pergeseran kecil posisi muatan positif dan negatif dalam suatu bahan dielektrik atau bahan isolator. Di mana ketika terkena medan listrik, muatan ini disebut terikat karena dia itu tidak bisa bergerak bebas seperti elektron pada logam. Mereka tuh hanya bergeser sedikit dari posisi awalnya di dalam atom atau molekul. Ketika bahan dipolarisasi bagian dalam, bahan akan memiliki banyak dipol listrik atau pasangan muatan positif dan negatif yang berlawanan arah. Di tengah bahan muatan ini akan saling meniadakan, tetapi di bagian permukaan bahan akan tersisa muatan positif di satu sisi dan muatan satu sisi negatif di sisi lainnya. Jika polarisasi tidak merata di dalam bahan, maka di bagian tertentu bisa muncul penumpukan muatan yang disebut muatan terikat atau volume. Selanjutnya, medan makroskopis di dalam dielektrik. Medan di dalam dielektrik yaitu medan listrik mikroskopis di dalam material sangat rumit dan berfluktuasi. Medan makroskopis atau didefinisikan sebagai medan rata-rata di wilayah yang cukup besar untuk menghaluskan instrumen mikroskopis, mengandung ribuan atom tetapi cukup kecil untuk tidak menghilangkan variasi skala besar. Just tip teoritis, medan makroskopis dihitung dengan membagi kontribusi muatan di luar dan di dalam, volume rata-rata, sama dengan luar tambah dalam. Dengan asumsi volume rata-rata berbentuk bola, kontribusi di dalam dapat dihitung dengan asumsi volume rata-rata berbentuk bola, kontribusi dalam dapat dihitung yaitu dalam sama dengan min 1/3 kali epsilon 0 dikali P. Oke, kita masuk pada pergeseran listrik atau perpindahan listrik. Pergeseran listrik atau perpindahan listrik adalah perpindahan atau pergeseran suatu muatan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, hukum Gauss dalam kehadiran dielektrik. Total muatan terdiri dari muatan ikatan atau rho B dan bebas rho F.
Muatan bebas adalah muatan yang bukan hasil polarisasi, misalnya elektron konduksi. Adapun rumusnya yaitu Rho sama dengan Rho B ditambah Rho F. Kemudian hukum Gauss atau bentuk diferensial. Adapun rumusnya yaitu epsilon 0 nabla kali E sama dengan Rho B ditambah Rho V sama dengan min nabla kali P. Kemudian definisi pergeseran listrik atau D dengan menggunakan suku-suku diferensial. Adapun rumusnya yaitu D sama dengan epsilon 0E dikali P. Kemudian hukum Gauss dalam definisi pergeseran listrik. Adapun rumusnya yaitu nabla dikali D sama dengan Rho V. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu polarisasi di dalam dielektrik menghasilkan muatan terikat. Kemudian medan yang dihasilkan oleh terpolarisasi material setara dengan medan yang dihasilkan oleh muatan ikatan tersebut. Medan di dalam elektrik adalah medan makroskopis yang dapat dihitung dengan formulasi muatan terikat. Kemudian konsep pergeseran listrik mendorong hukum Gauss menjadi nabla dikali D sama dengan Rho V yang hanya melibatkan muatan bebas.